yaqinul hadas, yani yakin hadas, ya, yakin berhadas. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati. Sesungguhnya, ya, pamannya Abbad bin Tamim, dia mengadukan kepada Rasulullah SAW seseorang yang terhayalkan pada dirinya bahwasanya ia mendapati sesuatu di dalam salat, yakni dia ragu-ragu apakah hadas atau tidak, seolah-olah ada angin keluar atau yang lainnya misalnya. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, la yang fatiru atau la yang sarifu. Ya, kata Rasulullah SAW, dia tidak boleh berpaling, ya, atau la yang sarif, dia tidak boleh, ya, pergi, ya, hatta yasma'a sautan, sehingga dia benar-benar mendengar ada suara, au yajida rihan, atau dia mendapati bau. Yang dimaksud adalah bau angin tadi. Nah, jadi dari hadis ini, ikhwah, pembatal sholat yang pertama adalah yakin telah hadas, ya. Karena kalau kita lihat, Rasulullah SAW mendengar aduan seseorang yang ada was-was, ya, terhayalkan bahwasanya dia telah hadas. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya dia harus memastikan, tidak boleh dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau angin tadi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah dipastikan berhadas, maka dengan sebab itu batal sholatnya. Atau diistilahkan hal-hal yang membatalkan wudu, ya, ini termasuk pembatal sholat. Di antaranya yang sudah kita sebutkan, pembatal wudu adalah apa saja yang keluar dari dua jalan, jadi dari depan ataupun dari belakang, baik itu berupa angin atau misalnya madhi misalnya, maka ini pembatal sholat. Nah, dari hadis ini juga ada kaidah, ikhwah, kaidah dalam kaidah fikhiyah, ya, al yaqinu la yuzalu bisyakki, yakin itu tidak hilang dengan sebab ragu-ragu. Kalau kita perhatikan dari hadis ini, ada orang yang ragu-ragu, ada was-was, hadas atau tidak, maka keraguan-raguan ini tidak bisa menghilangkan keyakinan bahwasanya dia di atas toharah. Asalnya dia di atas toharah, dia ragu-ragu batal berhadas atau tidak. Maka dari hadis ini muncul sebuah kaidah, yakin tidak hilang dengan sebab ragu-ragu. Pembatal yang pertama adalah memastikan bahwasanya dia hadas. Nah, kemudian yang kedua, tarku ruknin min al-arkani aw syartin min asy-syuruti amdan wa biduni uzrin. Pembatal yang kedua, meninggalkan salah satu dari rukun-rukun salat yang kita sudah sebutkan. Di antaranya apa? Berdiri, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, dan seterusnya. Meninggalkan salah satu dari rukun, ya, saya ulang lagi, meninggalkan salah satu dari rukun dengan sengaja, ya, tanpa ada uzur. Adapun dengan uzur, maka tidak membatalkan. Misalnya orang yang tidak sanggup berdiri, padahal berdiri rukun sholat fardu misalnya, maka dalam kondisi seperti ini, ya, tentu tidak membatalkan. Atau ia meninggalkan syarat dari syarat-syarat sholat dengan sengaja. Di antara syaratnya apa? Di antara syaratnya adalah misalnya tohar, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di antara syaratnya misalnya masuk waktunya sholat. Ada orang sengaja
belum masuk waktu, ya misalnya dia sudah sholat, ya tentu sholatnya tidak sah atau sholatnya batal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lil musii sholatahu. Nabi bersabda kepada orang yang sholatnya itu buruk, ya, sholatnya itu tidak baik, ya. Karena kita dituntut untuk ihsan dalam ibadah, artinya menyempurnakan ibadah kita. Ini ada orang yang musik, ibadahnya tidak sempurna. Apa kata Nabi? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali, sholat kamu itu belum sholat, kata Nabi. Ya, yang pernah kita sebutkan hadisnya, ada seorang sahabat masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat dengan cepat, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, yakni tidak tumakninah. Kemudian ia bergegas menuju Nabi mengucapkan salam. Rasulullah SAW katakan, kembali sholat, kamu belum sholat. Diulang-ulang sampai 3 kali. Nah, dari hadis ini ikhwah menunjukkan bahwasanya orang yang tidak memenuhi rukunnya, yakni tumakninah di antaranya, berarti dia meninggalkan rukun dengan sengaja. Ini menunjukkan sholatnya tidak sah atau batal. Ya. Jadi saya ulang lagi, pembatal sholat yang kedua adalah meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat dengan sengaja. Kemudian mu'allif juga berkata, wali amrihi sallallahu alaihi wasallam liman ra'a fi dhuhri qadamihi lum'atan ayyu'idal wudu'a was salata. Dan karena juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada orang yang di bagian punggung telapak kakinya, ya. Jadi kalau qadam itu, kata Syekh Shalih dalam Syarah Bulughul Maram, qadam itu tempat kita meletakkan tali sendal. Itu namanya qadam. Dari mulai ujung jari-jari sampai apa itu, mata kaki. Itu namanya qadam. Ya. Rasulullah melihat ada orang yang di bagian atas telapak kakinya lum'ah. Lum'ah itu semacam sinar, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ada bagian kulit yang tidak tersentuh oleh air wudhu. Ya. Apa perintah Nabi? Ayyu'idal wudu'a was salata. Dia harus mengulang wudhunya dan harus mengulang salatnya. Saya ulang lagi. Karena pembatal salat apa tadi? Meninggalkan rukun atau syarat. Sedangkan wudhu merupakan syarat sah salat. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat di bagian telapak kaki, atas telapak kaki itu ada sedikit tidak tersentuh air wudhu, menunjukkan wudhunya tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sempurna berarti sholatnya batal. Kata Rasulullah SAW agar ia berwudhu dan mengulang sholatnya. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya meninggalkan rukun, meninggalkan syarat dengan sengaja membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga ikhwah, al-aklu wa syurbu amdan, ya, makan minum dengan sengaja, ya, sambil sholat misalnya makan atau minum. Kita lihat, berkata mu'allif, qala Ibnul Munzir, berkata al-Imam Ibnul Munzir al-Hafidh, ya, al-Hafidh al-Munziri, ajma'ahlul ilmi ala anna man akala aw shariba fi salatil fardhi 'amidan anna 'alaihi al-i'adata. Al-Imam Ibnul Munzir beliau menukilkan ijma'. Dia mengatakan ahlul ilmi telah sepakat, dan ijma' adalah dalil setelah Al-Quran dan Al-Quran Sunnah kemudian ijma'. Dan ijma' itu dibangun di atas nas tentunya. Ahlul ilmi sepakat bahwasanya orang yang makan atau minum di waktu sholat fardu dengan sengaja, maka dia harus mengulang. Ini menunjukkan sholatnya batal, wajib mengulang sholatnya. Wa kadza fi sholati tatawwu'i indal jumhur. Begitu pula membatalkan sholat sunnah
Demikian pula dalam sholat sunnah, ini menurut jumhur. Jumhur itu mayoritas para ulama. Kalau di awal disebutkan ijma'nya ahli ilmi dalam sholat fardu, kemudian disebutkan yang kedua untuk sholat tatawwu pun sama, harus mengulang sholatnya. Ketika seseorang makan atau minum dengan sengaja, ya, ini pendapat jumhur. Li'anna ma abqala al-fardhu yubtilu tatawwu. Alasannya karena apa saja yang membatalkan yang fardu berarti juga membatalkan yang sunnah. Oleh karena itulah kemudian mu'alif di sini menyebutkan pembatal salat yang ketiga adalah makan minum dengan sengaja. Nah, berarti mafhumnya ikhwan, kalau tidak sengaja misalnya, ya apa ya, selilit misalnya, kita lagi sholat, kita baca Al-Quran, kemudian ada selilit yang tidak sengaja tertelan. Kalau begitu membatalkan atau tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, al-kalamu 'amdan, berbicara dengan sengaja. Ya. Jadi diulang lagi dengan sengaja ya, karena nanti ada pembahasan oleh para ulama ketika orang berbicara tapi tidak sengaja. Nah, li ghairi maslahati shalah, dan pembicaraannya itu untuk selain maslahat di dalam sholat. Ini membatalkan. Hadisnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna natakallamu fi sholati, kami dahulu ya, berbicara di waktu sholat. Yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi sholati. Berbicara seorang di antara kami dengan temannya yang ada di sampingnya, wa huwa ila janbihi, dan ia ada sedang dia ada di sisinya, fi sholati, di dalam sholat. Ya, ini di awal-awal Islam. Hatta nazalat, sampai atau sehingga kemudian turunlah satu ayat dalam surat Al-Baqarah itu, hafizu ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan tunduk. Ayat ini difahami oleh Nabi dan para sahabat agar ketika kita berdiri salat itu khusyuk dan tidak berbicara. Ya. Lihat, kemudian sahabat ini mengatakan fa'umir nabi sukuti walamhina ayil kalam. Lalu setelah turunnya ayat ini kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang dari berbicara. Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya berbicara dengan sengaja di waktu sholat itu membatalkan sholat. Nah, di sebagian keterangan para ulama ikhwan, larangan berbicara ketika sholat itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi larangan berbicara ketika sholat itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Alasannya apa? Karena ayat ini turun ketika Nabi di kota Madinah, surat Al-Baqarah, ya, surat Madaniyah. Kemudian yang kelima, pembatal sholat yang kelima adalah al-dhahiku, tertawa, ya, tertawa. Wa naqala Ibnul Munzir al-ijma'. Al-Imam Ibnul Munzir menukilkan ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Ini hujjah setelah Al-Quran dan Sunnah. Menukilkan ijma' ala butlani salati bidhahik, batalnya salat dengan sebab tertawa. Ya. Jadi ketika salat tertawa gitu, itu batal. Ya. Kalau dalam kitab mazhab Syafi'i ya, yang pernah kita belajar dulu, kalau ditahan enggak, misalnya ketawanya ditahan, tapi kalau terlepas, nah itu yang batal. Baik. Kemudian yang keenam, pembatal yang keenam, mururul mar'ati al-balighati, wanita yang sudah balighah melewati
orang yang sedang sholat. Awil himari atau keledai, awil kalbi al aswadi atau anjing yang hitam. Baina yadayil musalli tuna mawdi'i sujudihi. Lewatnya di hadapan orang yang sholat, ya, di bawah tempat sujudnya. Misalnya orang sholat, ya, kemudian melewati seorang wanita di depannya, ya, di belakang tempat sujudnya. Karena kalau ketika orang meletakkan sutroh dan wanita itu melewati di belakang sutroh, tidak masalah. Tapi ini melewati tempat sujudnya. Berarti misalnya orang meletakkan sutroh di depan, nah, lewatnya di sini, bukan di belakang sutroh. Itu wanita tentunya yang balighah tadi. Adapun anak-anak berarti tidak, anak-anak tidak, ya. Kemudian himar, keledai dan anjing hitam itu membatalkan. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli," apabila berdiri salah satu di antara kalian mengerjakan sholat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahmi, maka sesungguhnya menutup dirinya ketika di hadapannya itu ada misal belakang pelana, itu seukuran 30 cm. Ketika seseorang meletakkan sesuatu di depannya seukuran 30 cm, benda apa saja, termasuk misalnya tongkat atau anak panah, ya, dia sholat menghadap sutroh ini, benda ini, maka ini disebut dengan sutroh atau menutupinya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhirati rahli, ketika di hadapannya tidak ada sutroh, misalnya tidak ada sutroh, ya, fa innahu yaqta'u sholatahu al-himar, maka sesungguhnya membatalkan atau memutuskan sholatnya. Ulama menyebutkan makna memutuskan ini membatalkan sholatnya, pertama himar, keledai, kemudian mar'ah, wanita yang sudah balik, dan al-kalbul aswad, anjing hitam. Ini menunjukkan bahwasanya ketika orang sholat kemudian ada 3 hal tadi melewati di depannya, duna mawdi'i sujud, ya, di bawah tempat sujudnya itu, maka sholatnya batal. Adapun ketika dia meletakkan sutroh dan ketiga hal tadi berjalan di belakang sutroh, tidak membatalkan. Nah, ya, untuk pembahasan sutroh, ikhwan, ya, waktu itu kita sudah sebutkan, sebagian ulama seperti Syekh Shalih itu sudah termasuk sutroh misalnya ada di garis. Sebagaimana di sebagian masjid dengan adanya karpet itu ada garis. Kata Syekh Shalih itu sudah masuk sutroh. Karena Rasulullah SAW pernah sholat dengan hanya menggaris di depannya, menggaris. Nah, dari hadis itu kemudian sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan itu, misalkan kita sholat di masjid ada karpet, ada batasan, itu sudah mencukupi sebagai sutroh. Tapi kalau antum lebih hati-hati, masya Allah, itu lebih mengumpulkan kaulnya para ulama, ya. Misalkan di situ ada kursi, ada meja, itu lebih bagus. Nah, ya, kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait dengan sholat fardu tentunya, sampai terakhir pembahasan kita tentang pembatalnya. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan baru, ikhwan, sholatul tatawwu'i, ya. Kita akan membahas tentang sholat tatawwu', sholat sunnah. Ya, para ulama menyebutkan ini diantara fadl atau anugerah Allah SWT. Ya, ketika Allah Ta'ala mensyariatkan yang wajib, Allah mengiringinya dengan yang sunnah. Bukan hanya sholat, termasuk puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Begitu pula misalnya zakat, ada sedekah, haji, kemudian diikuti haji yang sunnah. Ya, di sana ada hikmah. Nanti kita akan sebutkan, ya. Berkata mu'allif, fadluha, memulai dari membahas keutamaan sholat sunnah. Ya, sekali lagi yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak,
penting bagi setiap muslim mengetahui keagungan suatu amal, begitu pula keutamaan suatu amal termasuk pahalanya. Tujuannya apa? Agar muwadzabah, agar orang itu bisa istiqomah. Ya, kita contohkan, antum mengetahui faedah salat 2 rakaat sebelum subuh. Apa itu? Khairun minad dunya wa ma fiha. Dengan mengetahui itu, insya Allah antum akan terdorong untuk tidak meninggalkannya. Antum mengetahui 12 rakaat ya, yang mengiringi sholat fardu dibangunkan untuknya rumah di surga. Tentu antum akan berupaya untuk menjaganya dan sejumlah amalan yang lainnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui fadhailul a'mal. Ya. Nah, di sini muallif hafizallahu taala memulai dengan keutamaan salat tatawwu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah salatnya. Ya. Jadi seluruh amal kita dimulai hisabnya dengan salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya itu bagus, maka dia beruntung. Dia akan selamat, ya. Dalam redaksi yang lain, idza qubilat, ya, qubila sa'iru amalihi. Ketika salatnya diterima, maka seluruh amalan yang lainnya akan diterima. Ya. Jadi salat itu penentu, ikhwan, ya. Kalau salatnya tidak beres, maka amal-amal yang lainnya tidak akan beres. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika salatnya itu rusak, maka dia akan gagal, akan merugi. Ya, akan merugi. Fa in taqasa min fariidatin syai'an, jika ia mengurangi dari yang fardu syai'an, ya, sebagian atau sedikit dari yang fardu dia kurangi, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berfirman, ya, kepada para malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawu'in. Ya, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk melihat apakah untuk hambaku ini ada tatawu, yakni salat sunnah. Fayukammalu biha man taqasa minal faridati. Lalu dengan salat sunnah itu akan disempurnakan apa yang ia kurangi dari salat fardu. Ya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian begitulah seluruh amalannya. Ya, seluruh amalannya ketika dilihat ada yang kurang, maksudnya yang wajibnya kurang, maka akan ditambal dengan yang sunnahnya. Puasanya misalnya, ada puasa wajib yang kurang, maka akan sempurnakan dengan yang sunnahnya. Begitu pula zakatnya dan seterusnya. Ini diantara keutamaan salat tatawwu untuk menyempurnakan kekurangan yang fardu, ikhwan. Ya. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dimaksud kekurangan itu imma kita tidak menyempurnakan dari syaratnya, rukunnya, atau bahkan khusyuknya. Nah, ini yang kadang kita perlu muhasabah, ya. Dalam sehari misalnya, kita sudah menghadirkan hati kita dalam setiap salat kita atau belum? Nah, tentu kita akan menyadari banyak kekurangan. Oleh karena itu kita butuh menambal kekurangan itu dengan salat-salat sunnah. Ya. Baik. Selanjutnya mu'allif berkata, istihbabu kauniha fil bait. Beliau menyebutkan disunahkan adanya salat sunnah itu di rumah. Ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum salata fi masjidihi, ketika salah satu di antara kalian telah menyelesaikan salat di masjidnya,
falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka adalah dia menjadikan untuk rumahnya itu ada bagian dari salatnya. Maksudnya adalah salat sunnah. Fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nuran. Kata Rasulullah SAW, ya di sini adalah fa ta'lil ya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan di rumahnya itu dengan sebab sholat sunnahnya itu nuran, cahaya ya. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW mentarghib, memotivasi kita semua untuk menjadikan bagian sholat sunnah itu di rumah. Karena hikmahnya tadi apa? Ilatnya adalah Allah akan menjadikan cahaya untuk rumah kita dengan sholat kita ya. Di sana ada riwayat rumah yang dihidupkan dengan sholat, dengan tilawah Al-Quran, terlihat oleh penduduk langit, yakni siapa? Para malaikat ya. Terlihat sebagaikan bintang, sebagaimana kita melihat bintang di langit. Nah, kemudian dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, alaikum bis salati fi buyutikum. Ya. Alaikum itu artinya ilzam. Hendaklah kalian itu melazimi salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi. Karena sesungguhnya sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya. Illa salata al-maktubata, kecuali salat fardu. Ya. Jadi untuk salat fardu, salat maktubah itu yang paling afdal dan itu yang diwajibkan bagi laki-laki untuk dikerjakan di masjid. Ya. Adapun salat sunnah itu yang terbaik untuk kita lakukan di rumah. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang mulia ini. Nah dari dua dalil ini ya, kemudian diambil faedah sunnah untuk kita kerjakan salat sunnah itu di rumah. Ya. Termasuk misalnya sholat duha misalnya, atau sholat malam ya. Baik. Selanjutnya ikhwan, mu'alif menyebutkan tentang macam-macam sholat sunnah agar kita tahu ya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang semangat untuk mengerjakan ibadah, ketika dia tidak mengetahui dalilnya, tidak mengetahui tuntunan Nabi SAW, maka dengan sebab itu dia telah melakukan banyak amaliyah yang sia-sia. Ya. Sampai dinukilkan ada pertanyaan yang tersampaikan kepada Syekh bin Baz waktu itu. Pertanyaannya, ya Syekh, saya ini merutinkan sholat taubat sebelum tidur. Setiap hari sebelum tidur sholat taubat. Saking semangatnya ya. Apakah yang saya lakukan itu benar? Apakah yang saya lakukan itu benar? Kemudian saya menyebutkan jawabannya. Bahwasanya sholat taubat itu adalah sholat nafilah yang termasuk zawatul asbab, yang ada sebabnya. Kemudian disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Abu Daud misalnya. Kalau nggak ada sebabnya, ya jangan sholat taubat. Seperti itu. Nah, ini saking semangatnya untuk beribadah, tapi tidak berdasarkan ilmu ya. Sampai kemudian Syekh mengatakan, aku khawatir ini bisa terjatuh dalam bid'ah. Nah, kita akan lihat anwa'uha, jenis-jenis dari salat tatawwu. Salatu tatawwu'i qismani. Salat sunnah itu ada dua bagian, mutlaqatun wa muqayyadatun. Ada salat sunnah yang disebut mutlaqah, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan rakaat misalnya. Dan ada sholat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu dan terikat dengan rakaat tertentu. Ada berapa bilangan rakaatnya? Baik, kita lihat. Fal muqayyadatu hiya al-ma'rufatu bis sunanir rawatibi. Maka muqayyadah yaitu yang dikenal dengan sunnah-sunnah rawatib. Ya, sunnah rawatib qabla sholati wa ba'daha. Salat sunnah rawatib itu sebelum salat fardu, atau disebutkan sholat sunnah qobliyah istilahnya ya, atau sholat sunnah yang dilakukan ba'diyah, yaitu setelah sholat fardu. Wahiyya kismani. Nah, untuk sunnah rawatib ini ada dua bagian, ada muakkadah,
yang ditekankan dan ada yang ghairu muakkadah yang tidak ditekankan. Karena Rasulullah mengatakan shallu liman syaa, salat bagi yang mau. Baik. Jadi untuk muqayyadah tadi kata mu'alif itu salat sunnah rawatib, salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, atau salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebelum dan setelahnya. Nah, untuk salat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Nah, kita mulai dari yang fal muakkadatu. Salat sunnah rawatib yang ditekankan ada sinta asyrata rakaatan, ada 12 rakaat. Saya ulang lagi, salat sunnah rawatib yang ditekankan ada 12 rakaat. Dari Abdullah bin Syaqiq, qala, beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwihi. Abdullah bin Syaqiq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang salatnya Rasulullah SAW, yakni salat sunnahnya, bukan salat fardunya. Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, kana yusalli fi baitihi qabla zuhri arba'an. Aisyah menyebutkan, merinci ya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat di rumahnya, di rumahku, fi baiti, di rumahku, sebelum zuhur itu 4 rakaat. Summa yakhruju fa yusalli bin nasi. Kemudian beliau pun keluar, lalu beliau salat mengimami manusia. Summa yadkhulu. Kalau kita perhatikan di sini, ikhwan, dan riwayat yang ada, sebenarnya imam itu ketika masuk masjid langsung iqamah, karena imam sholatnya di rumah. Kalau kita masuk masjid, makmumnya tidak ada, jadi imamnya sholat sudah dulu. Nah, kadang imamnya yang muadzin ya, imamnya yang muadzin, yang iqamah, sholatnya sendirian. Ya. Kemudian beliau keluar lalu mengimami manusia. Tsumma yadkhulu. Kemudian beliau masuk lagi ke rumah Aisyah, fa yusalli raka'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Ini salat sunnah ba'diyah zuhur. Saya ulang lagi, sebelum zuhur itu beliau salat di rumah 4 rakaat. Setelah mengimami salat zuhur, beliau pulang ke rumah Aisyah, salat 2 rakaat. Berarti ada 6. Wa kana yusalli bin nasi al-maghribah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat bersama manusia, maksudnya mengimami manusia di salat maghrib. Summa yadkhulu, kemudian beliau masuk ke rumahku, fa yusalli raka'atain. Kemudian beliau pun salat 2 rakaat. Maksudnya salat ba'diyah maghrib. Jadi 8 ya. 2 rakaat setelah maghrib, ada 8 rakaat. Wa yusalli bin nasi al-isya. Kemudian beliau pun salat mengimami manusia di salat isya. Wa yadkhulu baiti, lalu beliau pun masuk ke rumahku, fa yusalli raka'atain. Beliau pun sholat 2 rakaat. Berarti setelah isya sholat 2 rakaat. Sudah pinter nih? 10. Wa kana yusalli minal laili 9 raka'atin. Dan beliau sallallahu sholat dari waktu malam itu 9 rakaat. Fihinnal witru, di dalam 9 rakaat itu ada witir. Ya. Ada sebagian ulama menyebutkan karena beliau telah memulai sholat malam dengan ba'diyah maghrib tadi. Berarti 2 dengan 9 berapa? 11 ya. Dan beliau kalau sholat malam itu memulai dengan ringan, 2 rakaatnya ringan. Wa kan yusalli lailan tawilan, dan beliau sholat malam yang panjang qaiman, dalam keadaan berdiri, wa lailan tawilan, dan malam yang panjang qaidan, dalam keadaan duduk ya. Jadi Rasulullah SAW kadang sholat malamnya sebagian rakaatnya berdiri, sebagian lagi rakaatnya duduk ya. Karena saking panjangnya ya. Wa kana idza qara'a, dan beliau ketika membaca Al-Qur'an, wa huwa qaimun, membaca Al-Fatihah suratan, sedangkan posisinya berdiri, raka'a wa sajada wa huwa qaimun, maka beliau rukuk dan sujud pun dalam keadaan berdiri. Jadi ketika beliau memulai berdiri dari Al-Fatihah suratan, rukuk dan sujudnya pun dalam keadaan dari mulai berdiri. Wa idza qara'a qa'idan, ketika beliau membaca Al-Qur'an dari duduk, maksudnya memulai salatnya duduk. Baca Al-Fatihah sambil duduk, kemudian surat-suratan sambil duduk, raka'a wa sajada wa huwa qa'idun, maka beliau rukuk dan sujudnya dalam posisi duduk tadi. Wa kana idza qala al-fajr,
dan beliau itu ketika sudah mulai muncul fajar masuk subuh, shalla raka'ataini, maka beliau hanya salat 2 rakaat. Ya. Jadi Aisyah mengajarkan kepada Abdullah bin Syakik tentang salat sunnahnya Rasulullah SAW, yang kalau kita hitung salat sunnah rawatibnya itu ada berapa? 12. Ditutup dengan salat sunnah qabliyah subuh tadi 2 rakaat. Ya. Kemudian dari Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah ini putrinya Muawiyah, putrinya Abu Sufyan. Saudarinya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kemudian ayahnya Abu Sufyan itu, sebagaimana kita ketahui, dalam 3 perang besar menjadi pemimpin orang kafir untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tetapi lihat, kemudian ternyata Abu Sufyan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya dia kemudian syahid di dalam perang Yarmuk, enggak salah. Baik. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Ya, siapa yang dia salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan untuknya dengan sebab 12 rakaat tadi rumah di dalam surga. Jadi maksud adalah salat yang kita sebutkan tadi, salat sunnah rawatib. Disebutkan dalam kitab fikih ya. Ketika tabi'in mendengar dari Ummu Habibah, beliau menceritakan bahwasanya Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini. Dari sisi apa? Keutamaannya tadi. Begitu pula tabi'in yang mendengar hadis ini tidak meninggalkan 12 rakaat tadi. Ya, ini menunjukkan bagaimana seseorang itu kalau mengetahui keutamaan suatu amal, maka dia berupaya untuk menjaganya. Nah, begitu pula kita berupaya untuk menjaga 12 rakaat yang ini ya. Baik. Kemudian wa ghairul muakkadati. Sudah masuk isya? Sudah masuk isya? Baik, kita adzan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwan, kita melanjutkan. Selanjutnya mu'alif membahas tentang ghairul mu'akkadah, salat yang tidak ditekankan, salat sunnah yang tidak ditekankan, yakni salat sunnah rawatib yang tidak ditekankan. Berkata mu'alif, rak'atani qabla salatil asri wal maghribi wal isya. Ada salat sunnah yang rawatib tetapi tidak ditekankan, yaitu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ya, saya ulang lagi, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini salat sunnah yang rawatib yang tidak ditekankan. Adapun ba'diyah subuh tidak ada. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Di antara setiap kali 2 azan, yang dimaksud azan dan iqamah, itu ada salat. Baina kulli adzanaini salatun. Ya. Menyebutkan 2 kali, di antara azan dan iqamah itu ada salat. Summa qala fi thalithati, kemudian dalam yang ketiga kalinya beliau mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ini menunjukkan ya, setiap ada azan dan iqamah ada salat sunnah.
tetapi dikembalikan lagi liman syaa, kepada siapa yang mau. Ya, menunjukkan sholatnya tidak muakkadah, tidak ditekankan. Tadi disebutkan mu'alif 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, selanjutnya wa tustahabbu al-muhafadzatu ala arba'in qabla al-asr. Kemudian juga disunahkan untuk menjaga 4 rakaat sebelum asar. Karena ada riwayat secara khusus ya. Meskipun ini tidak termasuk yang muakkadah. Saya ulang lagi, menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau berkata,